Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sosial, cenderung kita tidak bisa membedakan mana benar mana salah dalam hal perkara urusan duniawi. Ternyata ada bohong yang dibenci dan ada pula yang disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang menerima kebohongan orang lain. Kamu pembohong, penipu, aku tidak percaya kepadamu. Demikian beberapa yang diungkapkan seseorang yang merasa tertipu karena telah dibohongi, sebab perbuatan berbohong adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Namun, tahukah Anda, tidak semua perilaku berbohong dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohong yang tidak disuka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu bila berbicara dusta, bila berjanji tidak ditepati, dan bila diamanati dia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Ketika berbicara berbohong, berjanji ia ingkar janji, dan dengan amanah ia berkhianat. Munafik sebagai label kafir dalam Islam, maka jangan biasakan berjanji melamar, sementara 5 tahun tak kunjung meminang. Ini pacaran atau cicil mobil? Jangan biasakan bersumpah apalagi dengan menyebut nama Allah dalam sumpah, sebab hal tersebut merupakan pelanggaran akidah Islam. Begitupun dengan jabatan yang diemban, maka amanah yang dimiliki harus dijalankan sebaik mungkin dan tidak memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri. Jujur akan senantiasa membawa kebenaran, dan semua kebenaran akan mendekatkan jalan menuju surga. Artinya, mempertahankan sikap dan sifat jujur adalah perilaku muslim untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perilaku berdusta adalah perilaku kejahatan, sementara semua kejahatan adalah jalan menuju neraka. Setiap ucapan dengan gabungan kata, kalimat, dan paragraf hendaknya diisi dengan pernyataan yang jujur dan benar. Sebab dalam setiap ucapan, hanya ada satu di antara 2 pilihan, yakni jujur atau berdusta. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, hendaknya kamu selalu benar, sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke surga. Selama seseorang benar dan selalu memilih kebenaran, dia tercatat di sisi Allah seseorang yang benar jujur. Hati-hatilah terhadap dusta, sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta, dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta, pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik dengan interaksi yang tinggi dalam kehidupan tersebut, terutama dalam urusan ekonomi bisnis, terkadang menghalalkan segala cara dalam menjual produk, seperti berbohong untuk sebuah produk atau mengurangi takaran. Namun apapun upaya penjualan dengan tidak jujur, maka tidak mendatangkan berkah. Hal yang dibenarkan untuk berbohong. Dalam perkara hubungan dengan orang lain, maka ada jalan berbohong tidak jujur meski semua ada tujuannya. Rasulullah SAW membolehkan dusta dalam 3 perkara, yaitu dalam peperangan, dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa, dan pembicaraan suami kepada istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, perang yang dimaksud adalah berjihad membela kebenaran. Saat dalam peperangan, kita harus menggunakan strategi untuk mengalahkan musuh, sehingga kita harus bisa membuat tipu muslihat agar musuh terkecoh dan dapat dikalahkan. Dengan demikian, dalam peperangan tipu daya menjadi diperbolehkan, asalkan bertujuan untuk membela kebenaran agama. Sebagaimana disebutkan dari Jubair bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, perang adalah tipu daya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbohong untuk menyenangkan pasangan. Dalam hal ini, berbohong antara suami dan istri yang dibenarkan adalah yang bertujuan untuk menambah kemesraan antar pasangan, menunjukkan rasa cinta dan kasih, sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, dapat menyebabkan masing-masing pasangan menjadi lebih senang dan tenang saat bersama-sama. Dengan demikian, terjalin keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang antara suami istri. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jika berbohong untuk meninggalkan kewajiban, mengambil hak istri atau suami yang tidak bertanggung jawab terhadap istrinya.
maka hal tersebut merupakan hal yang sangat dilarang dan bisa mendatangkan murka Allah. Sebagaimana disebutkan, ulama sepakat bahwa yang dimaksud bohong antar suami istri adalah bohong yang tidak menggugurkan kewajiban atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Fathul Bari 5.300. Berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Apabila terdapat dua orang yang sedang bertengkar, maka kita wajib untuk mendamaikan keduanya, sebab Islam sangat menyukai perdamaian. Sehingga jika terjadi perkelahian dan menimbulkan perpecahan, maka hal tersebut bisa mendatangkan murka Allah. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim, kita harus bisa mendamaikan orang yang berselisih, meskipun harus berbohong. Sebagaimana dijelaskan dari Ummu Kulsum binti Uqbah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah disebut pembohong orang yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia dengan cara dia menyampaikan hal-hal yang baik atau dia berkata hal-hal yang baik." Hadis riwayat Bukhari nomor 2692 dan Muslim nomor 2605. Dengan demikian, meskipun apa yang disampaikan atau yang dikatakan merupakan sesuatu yang bohong dan tidak benar, namun jika diucapkan dengan tujuan agar tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak, maka hal tersebut menjadi diperbolehkan dan diharuskan, sehingga kedua belah pihak yang bertengkar bisa berdamai kembali. Belum pernah aku dengar kalimat bohong yang diberi keringanan untuk diucapkan manusia selain dalam 3 hal. Ketika perang, dalam rangka mendamaikan antar sesama, dan suami berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suaminya jika untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Jenis jujur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua kejujuran disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, ada kejujuran yang dibenci Allah. Sebagaimana sabda Nabi, sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan, merukunkan, dan Allah membenci kebenaran atau kejujuran yang mengakibatkan kerusakan. Hadis riwayat Ibnu Babawi. Kebohongan untuk mendamaikan serta kejujuran untuk menciptakan benturan sosial adalah perilaku yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam hal mendamaikan sesuatu, maka seseorang boleh berbohong untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kejujuran itu sangat terpuji dalam syariat. Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa kejujuran itu merupakan sifat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Tidaklah kejujuran itu akan membawa pelakunya kecuali kepada syurga. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Berpegang teguhlah pada kejujuran, karena kejujuran membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berbuat jujur dan memilih kejujuran, hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hati-hatilah kamu terhadap kedustaan, karena kedustaan membawa kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang senantiasa berduka dan memilih kedustaan hingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ada beberapa hal yang dikecualikan, di mana orang yang jujur malah tidak mendapat sanjungan sebagaimana di atas. Berikut penjelasannya. 1. Ghibah. Ghibah atau menggunjing, ngerumpi, gosip merupakan perkataan jujur yang tercela dan merupakan khianat terhadap aib-aib kaum muslimin yang seharusnya ditutupi. Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian tahu apa ghibah itu?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda, "Jika kamu menyebut saudaramu tentang apa yang ia benci, maka kamu telah melakukan ghibah." Beliau ditanya, "Bagaimana jika sesuatu yang aku katakan ada pada saudaraku?" Beliau menjawab, "Bila sesuatu yang kamu bicarakan ada padanya, maka kamu telah melakukan ghibah. Dan apabila yang kamu bicarakan tidak ada, maka kamu telah berbuat kebohongan atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi.
2. Namimah, mengadu domba. Namimah lebih tercela dan lebih buruk daripada ghibah. Di samping itu, merupakan pengkhianatan dan kehinaan yang kemudian berakhir dengan percekcokan, pemutusan silaturahim, dan kebencian di antara teman. Meskipun yang diucapkan adalah hal yang benar adanya, namun orang yang mengadu domba atau menyebarkan kebencian sungguhlah perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disangsikan lagi bahwa namimah termasuk salah satu jenis dosa besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang namimah dengan sabdanya, "Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tiga, menyebarkan rahasia. Menyebarkan rahasia adalah satu kejujuran yang sangat tercela dan merupakan bukti pengkhianatan dari pelakunya. Ia merupakan satu sikap khianat terhadap amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan satu contoh dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diceritakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran Surat Tahrim ayat 3. Ayat di atas terkandung satu teguran bagi Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Al-Khattab ketika ia membocorkan rahasia Rasulullah SAW yang seharusnya ia simpan. Ia melakukannya karena rasa cemburu dengan madunya, istri beliau SAW yang lain. Setelah mendapat teguran dari Allah dan Rasul-Nya melalui ayat tersebut, maka ia adalah salah satu wanita yang paling cepat sadar akan kesalahannya, bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.